Wajib ini. Insya Allah tapi. Monggo, Ustaz. Baik, saya beri perumpamaan begini. Di kelas saya itu ada orang setiap hari ikut kuliah, bahkan sampai 4 tahun. Tapi dia tidak pernah daftar ke UNAS atau ke kampus saya. Apakah dia nanti pada saat 4 tahun itu dia jadi sarjana? Apa jawabannya? Jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, ateis itu sebenarnya, ateisme itu juga harus didefinisikan. Tuhan mana yang kemudian masuk dalam kategori Fakultas Usuluddin itu? Supaya tidak kemudian orang mencari selamat karena ini semuanya berbuat baik dan punya keyakinan yang sama untuk bisa masuk surga. Orang tidak akan pernah dianggap bahwa dia itu telah melewati satu proses di mana dia melakukan hal yang sama dengan yang lainnya juga, kuliah yang sama dan lain sebagainya. Tapi kemudian di akhir dia meminta hasil yang sama. Tentu beda kalau dia tidak melakukan proses registrasi itu. Nah, registrasi itulah yang kemudian harus dilewati pada wilayah Fakultas Usuluddin ini. Oleh karena itu, orang-orang yang kemudian tidak beragama susah. Kemudian dia nanti akan merekod apa yang dia lakukannya itu ke siapa. Nah, ini yang kemudian tidak sama antara orang yang mencari aman dengan orang yang mengambil pilihan sikap untuk menentukan kebenaran. Itu sebentar. Nah, menarik ini. Kalau saya mengikuti, ini saya mencari tahu benar-benar ini. Gimana saya pengen cari batasnya seperti apa. Kalau tadi dengan logikanya seperti itu bahwa dia nggak registrasi terus kemudian nggak jadi sarjana, dia ikut kuliah, tapi kan dia dapat ilmunya. Ada juga yang dia dapatkan, walaupun dia tidak dapat gelar sarjana, tapi dia dapat ilmunya juga. Nah, apakah kalau orang yang ingin berbuat baik dengan cara aman itu tadi, terus nggak dihitung sama sekali sama Tuhan? Misalnya gitu. Sebentar, sudah 2 kali gitu loh. Nah, nanti dijawab, siapa tahu nanti Mas Eri ini ada yang nyeleneh gitu loh. Biasanya ini kan seorang riset yang nggak sengaja, ini temuannya nyeleneh. Ya nggak apa-apa tuh, Mas Eri ini kan orangnya juga nyeleneh, cuman ya bedanya. Oh ya, setelah jenengan jawab nanti langsung ke Mas Eri ya. Ya, monggo. Apakah kemudian orang yang seperti itu mendapat sesuatu? Dapat ilmunya. Sama dengan orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia. Hukum kebaikan itu selalu konstan. Orang akan mendapatkan kebaikan pada saat dia berbuat baik. Dan Islam pun mengakui itu. Ya, dalam surat Ar-Rahman itu jelas. Ya. Siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Yang kemudian kita tanya adalah, apa yang terjadi setelah mati? Kan? Itu bab yang tentu bicara soal registrasi tadi. Jadi tetap, kita mendapatkan keadilan pada porsinya. Ya, semua masuk kuliah, kemudian dia mendengarkan, dia dapat ilmunya. Tapi apakah kemudian dia dapat gelar sarjana atau tidak, tergantung kita registrasi atau tidak. Itu mungkin sebentar. Ya. Langsung ke Gus Eri, monggo. Halo. Ini asik ya. Ini asik. Jadi tidak usah memperbincangkan saya. Kita terusin dan moderator sampean mengatur ritmenya, udah nggak usah dipotong, biar mereka selesai. Karena asik nggak? Gitu ya. Paket ya, biar gitu ya? biar enak gitu ya. Karena kalau kepotong-potong, wah penonton kecewa. Biasanya setan Mas yang motong. Enggak, suara sampean juga nggak bagus-bagus amat. Oh iya, lanjut. Betul. Lanjut. Sabrang sama Pak Robi, monggo diskusi. Ini baru masalah DKJ kan yang kayak gini kan. Ayo, monggo. Mas, Kanada ya. Dokter juga, saya pikir levelnya udah gitu. Masuk, monggo. Ya suara ini. Itu ditakoni malah. Enggak sih, oke. Seperti yang kita bicarakan kemarin tentang konstruksi kebenaran tersebut, bahwa memang banyak sudut pandang yang bisa dilihat agar kita melengkapi. Ini tadi kalau digali jadi rada mumet mana iki nanti. Terus nanti kita tanya, ini perlu ora iki? Terus nanti kan misalnya jadinya gini, masuk ke registrasi itu, terus nanti ada hukuman atau tidak hukuman. Gusti Allah ya kejem masuk ke kuburan dihukum, habis itu dihisap hukum lagi, kurang mau pisan dadak pindho. Perbedaannya apa? Apakah urusan registrasi atau urusan pengetahuan
urusan itu tadi. Kalau dia nggak pernah kenal yang namanya Allah, pokoknya sungguh gede banget lah, pokoknya sing kaya sing tak manuti, misalnya gitu. Variabelnya amat sangat banyak. Saya juga nggak tahu garisnya seperti apa. Menurut saya gue yo sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. kalau setahu saya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Yang tahu ya Gusti Allah lah, harus dikamplengi apa harus dibeleh apa di yo ya mana-mana le. Ya apa saja terserah Gusti Allah. Iki kok neruske tok aku debat yang gue cengengesan udah dudut nonton ngene. Enak menurutmu gitu. Terima kasih sekali tadi atas jawabannya. Memberi perspektif yang berbeda yang mungkin perlu kita olah lagi bersama ke depannya. Ini aku ono PR tadi ngomong tentang jahat tadi. Apakah saya jahat? Oh, jihad ya. Oh ya. Kuping berarti. Mbuh ya. Ya muga-muga jihad. Setahu saya jihad ada pasangan lainnya yang namanya ijtihad dan mujahadah. Asal katanya sama. Kalau saya mendefinisikan jihad sendiri adalah output dari penyatuan antara ijtihad dan mujahadah. Bener mbok salah iki ya pemain sudut pandangku. Bagaimana ijtihad adalah kita mencoba nengkene urusane mencoba mengetahui Tuhan dengan mengetahui alam naik fisika, mencoba mengetahui Tuhan dengan perilaku binatang kalau biologi, mencoba mengetahui Tuhan dengan macul sawah kalau para petani kan bisa juga. Seperti kalau saya melihatnya seperti tulisannya Musashi di Five Ring itu pendina seumur hidupnya belai wong, bacoi wong, ending-endingnya ketemu Tuhan juga. Iki yo aku ora ngerti hitung-hitungannya piye iki nanti di sana. Aku mencari Tuhan iki. Enak ngono rek. Aku mencari Tuhan iki. Lumayan iso ngono kuwi. Bagaimana dia dengan ijtihadnya mencoba mencari konstruksi cara berpikir konsistensi di dalam dunia, karena sebuah kebenaran yang sejati pasti dia punya konsistensi dalam kebenarannya yang kemudian diyakini dan dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Wudunya dia, maksudnya pencarian dia sendiri dalam dirinya, karena ilmu kelakonnya kan dilaku. Kalau kita membayangkan rasa manis di definisi di akal dan yakin bahwa itu manis, kita tetap tidak akan bisa merasakan manis sebelum menjilat apa itu rasa manis, menjilat gula atau tebu. Jadi jihad adalah output dari ijtihad mujahad yang diyakini dengan mujahadah hatinya, kesatuan dan dilakukan dalam fisiknya. Itu parameternya pasti ada garis-garis yang berbeda sehingga penilaiannya juga berbeda. Ini juga susah kita mau ngomong orang itu berjihad atau tidak, karena kita tidak pernah bisa merasuk ke dalam pikirannya seperti apa. Dalam pikirannya kan kita kemarin ngomong tentang konstruksi kebenaran, bahwa kebenaran bisa dilihat dari banyak sudut. Satu gajah dikelilingi 50 orang, gambarnya berbeda, nggak ada yang sama, tapi semua benar. Fotonya pakai 1,2 megapiksel, yang satu 25 megapiksel, yang satu blur, yang satu jelas, nggak ada yang salah, semuanya benar. Cuman urusannya seberapa detail, kan gitu. Jadi kita tidak pernah bisa merasuk ke kepala orang limitasi pengetahuan dia tentang pemahaman Tuhan seperti apa. Bahwa pemahaman Tuhan masih, aku ya tahu ateis ya soalnya ini. Untung gue ramati pas ateis. Saat itu ketika saya ateis, saya memang memutuskan untuk ateis. Saya gini, saya nggak bisa memilah saya Islam ini karena orang tua saya, atau karena lingkungan saya, atau karena budaya di sekitar saya. Oh jojo aku Islam ini urusan melu-melu rapenak karo tonggo. Jangan rapenak anak kiai mosok orang Islam. Aman. Gak enak juga iki aku piye kan mesake kayak engko dihujat-hujat karo wong-wong goro-goro aku kan yang merasa bersalah sebagai anak. Jadi jangan karena itu terus Tuhanku siapa? Tuhanku rasa enak, Tuhanku tetangga itu tadi kan gitu. Terus kemudian saya memutuskan kalau saya tidak menemukan Islam sendiri, apa gunanya saya Islam? Radikal memang saat itu, tapi saya meyakini itu. Saya nggak menemukan jalan keluar lain. Saya tidak bisa memilah itu dalam diri saya. Ijtihad saya mencoba piye kinjuan. Terus saya cari kekurangan dalam agama itu. Terus saya sampai menemukan sebuah pertanyaan di situ. Kalau
Tuhan itu maha adil, bener ora? Bener. Katanya, kalau setan itu pasti masuk neraka, bener nggak? Bener. Terus saya tanya sama diri saya, kalau setan itu berkembang biak, bener nggak? Kan gitu, bener. Oke, kalau setan punya anak 1 detik sebelum kiamat, belum sempat melakukan dosa apa-apa, dia masuk surga apa masuk neraka? Saya punya pertanyaan, nggak bisa saya jawab, saya cari dalilnya di mana-mana nggak ada. Sebenarnya, ini kalau dia lagi lahir belum ngapa-ngapain masuk neraka, Al-Quran bener, tapi Tuhan nggak adil. Wong lagi lahir ceprot kok lebokin rokok, asu ini rokok sebenarnya nggak beres sih kisah sedang Tuhan kalau gini. Tapi kalau dia ternyata nggak masuk neraka, Quran salah, ya Islam salah berarti. Wah itu nggak menemukan jawaban saya. Iki ora beres iki agama iki meng dogma iki. Dah, saya memutuskan untuk ateis. Nabi Muhammad ki oke lah aku nyebutin nabi, aku ora nyebut nabi ki meng wong pinter banget pintere. Ampuh tenan ning yo nabi-nabian yo paling yo ora lah. Gimana wong-wong tidak bisa memahami kepintaran seseorang. Nah, saya mulai membangun argumentasi kepada diri saya untuk menghancurkan teisme saya agar ateis. Dah ateis, wes ora percaya iki saya analisis bener-bener. Terus saya menemukan bahwa Nabi Muhammad memang can ampuh tenan kayak iki yo ampuh banget ya wong iki. Nek orang nabi sing bisa menjelaskan ampuhe seperti iki yo mung nabi iki. Aku misalnya membaca sejarah perjanjian Hudaibiyah wae gak masuk akal ning kutuk iki strategis jenis apa iki, kecuali dia bisa melihat ke masa depan pasti dia mengambil keputusan seperti itu. Neng tak hapus itu tadi. Iki ming tai-tainan, informasi ora lengkap iki. Aduh tetep ateis ora percaya. Terus akhirnya kemudian saya diberi pencerahan sama Tuhan, yaitu saya dibikin gelandangan. Randidet, wong aku diincalke bapakku nang luar negeri ya ming ngarep mbok dilihat bertahan hidup apa enggak ya. Kejem wis ono wong. Berangkat anak SMA suruh ngurus sendiri, berangkat sendiri, dianterin sampai bandara. Tok wis makato dhewe. Aku yo mau ini bapak yang baik melatih. Mukanya gitu, hatinya yo jas. Dapat sampai sana dalam 5 tahun itu gini kampungnya sekolah ke luar negeri yang penting nggak ada orang Indonesianya. Milion yang ngendi. Aku ya oke lah, ya wis kon ada lah lumayan lah. Nggak tahu kalau waktu itu kalau di sana sangat dingin. Terus saya berangkat ke sana, nggak pernah sekalipun ditilii seumur-umur. Saya lulus kuliah nggak datang, nggak punya foto kuliah lulus kuliah saya. Toga pakai gini dikasih orang wis romantisme gitu. Oh ini Cak Non kok romantisme seperti itu nggak penting. Saya meyakinkan diri saya. Itu argumentasi saya agar tetap mencintai ayah saya. Nah, kalau saya argumentasi lain, gue iso murtad aku ora bapakku. Saya lanjutkan tadi tentang pengalaman ateis itu tadi. Setelah saya ateis itu saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk menjadi gelandangan. Karena cenderan dedet ranti omah. Dan gelandangan di sana menderita karena -10, -5 ngono. Jadi nek ketemu asu seneng banget iso keringkelan karo asu. Anget soalnya. Cari di pom bensin, cari pojokan ada kalau ketemu kotak telepon umum kayak lho. Wah ono telepon umum ki iso jingkrung ning kono lumayan. Sempat beberapa waktu terus saya ingat, oh kalau di Indonesia kalau pas perjalanan nggak punya tempat itu tinggal tidur di musola yo. Tak golek musola iki. Asu kok aku dadi Islam meneh iki. Ora apa-apa dimanfaatke wae. Nah gitu. Asas manfaat. Nah, terus saya tanya, terus saya naik waktu itu lumayan ada duit, saya naik taksi karena orang ngerti di mana masjid di situ. Terus saya ngomong sama sopirnya cewek, terus saya mau diantarkan ke masjid terdekat. Oh masjid ya, terus dia tanya gini. Oh ya nanti sekitar $20 apa berapa gitu, $20 sampai sana. Oh iya nanti saya bayar. Mana duitnya? Yo, saya pengen lihat duitnya dulu. Nanti sampai sana kamu nggak bayar. Bajingan yo. Oke yo. Habis itu kerumpul-kerumpulan ada 20. Oh ya udah dianterin lah sampai sana. Dianterin sampai sana terus lumayan lagi kos-kosan gratis gitu. Kan pikirannya gitu. Terus sholat Isya saya ikut jamaah bareng.
gayane ndonga suwe, doanya lama, hilang satu, lumayan nih ndongane suwe banget padahal ateis gue. Itu cuman seolah-olah orang soleh wae, doanya lama sampai habis itu saya mojok. Ada penjaga masjid datang. Kamu kok nggak pulang? Kalau numpang tidur boleh. Nggak punya rumah, pulang kemana? Terus oh iya ya, terus diambilin bukan sleeping bag. Diambilin sleeping bag lumayan. Terus saya boleh tinggal di sini, boleh, tapi ikut bantu ya. Oke, siap. Saya bantu, jadi ikut bantu masak, bantu apa sebenarnya. Di situ saya melihat orang Arab ki daya makannya luar biasa. Nek ngemil ki paha ayam kayak limo ceplok. Baji gurih wetenge sepiro wong iki wong kene siji ae wareken karo ngobrol ceplok ya hayo jiko meneh iki weteng opo. Terus saya melihat situ, terus di dapur saya motongin apa segala macam sama iseng nunggu di oven mukul-mukul meja pak. Ada yang datang. Haram itu. Kamu baru masuk Islam ya? Aku kan men ora diusir. Iya, saya baru mualaf saya. Ini men ora diusir kuwi asas manfaat kabeh kuwi. Iya, kalau di Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Musik itu haram. Oh, iya. Ya wis, aku wis oke. Terus ada kesempatan di situ ngobrol sama syekhnya. Ada kalau sore ada ngaji, ada perpustakaannya, lumayan saya belajar moco-moco dan segala macam. Dalam hati saya pengen takon karo saya urusan setan ini tadi. Suatu hari saya ada kesempatan terus nanya sama saya, Syekh, ngaku aja ya saya sih di sini biar nggak mati aja urusannya. Saya ragu sama Islam yo. Saya dari kecil kenalnya Islam tapi isinya dogma kabeh. Saya cuma sebuah pertanyaan dari informasi yang valid. Bener nggak Tuhan? Adil, bener. Ini masuk neraka, bener katanya. Berkembang biak, bener nggak? Bener katanya. Saya tanyakan, kalau 1 detik saya nyet sebelum kiamat terus ada setan masuk surga apa neraka? Ketawa dia. Iki nek ra gendeng ampuh iki. Iki sambil mikir mau piye iki. Ini gimana nih jawabannya ini? Dia gini, saya tanya balik ya. Iya. Kamu tahu cara berkembang biak setan? Bajingan betul iya. Aku gak pernah mikir itu ya. Iya. Yang brojol tau, yang berkembang biak tau. Lo kan itu asumsimu, manusia laki-laki sama perempuan kemudian lahir manusia yang baru. Itu kan manusia. Kamu tahu informasi setan berkembang biak? Ya enggak. Itu kan informasi penting. Kamu bilang dia punya anak yang baru. Kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya setan itu berkembang biak kayak amuba, dia bilang membelah diri. Jadi ada setan yang baru karena membelah diri. Kayak aku juga bayangin demit pocong belah, itu pocong aku langsung keluar gitu. Ya apik ya ini siklus berkembang biakan pocong misalnya gendruwo tuyul non OS Android gitu. Terus terus saya iya. Jadi kalau dia misalnya asumsi kalau dia berkembang biak seperti amuba ya memang masuk neraka ya dia karena dia bukan makhluk yang suci baru, memang dia ikut dosanya yang pernah dia lakukan sebelumnya kan, ruginya gitu. Apa gitu bener pertanyaannya? Saya juga nggak tahu, saya nggak pernah tanya setan cara berkembang biaknya gimana dia gitu. Oh, disitulah saya masuk pada kesimpulan bahwa agama itu urusannya soal iman pertama. Ketika ada informasi yang tidak konsisten, ada yang bertabrakan, urusannya pengetahuan saya dan cara pandang pikiran saya. Kekurangannya asumsi nomor 1 adalah saya lebih tidak tahu daripada lebih banyak yang saya tidak tahu daripada apa yang saya tahu. Nomor 2, saya harus hati-hati sama yang namanya asumsi. Ketika ngomong berkembang biak, ngerti tenan ra kowe berkembang biak. Ketika ngomong setan, ngerti tenan ra kowe setan berdasarkan informasi itu tadi. Nah, dari situ mau nggak mau ini rasio urusannya aku sing pekok to iki, dudu agamane. Makanya di situ butuhkan rentang yang namanya iman, percaya sik, dalam perjalanan kamu akan tahu kalau kamu mencari. Oke, ngono ya tak Islam meneh, syahadat meneh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, titik. Keluar masalah lagi. Syarat jadi Islam itu cuma syahadat ya? Iya. Artinya
tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah gitu kan, bukan Rasulku gitu tuh. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, bukan utusan yang kuikuti ngono tuh. Gak ada kalimat itu tuh. Terus saya berarti aku tanya teman-temanku Katolik percaya ora karo Allah? Yo Allah percaya. Oke, konsep Tuhan masuk. Terus kalau percaya nggak kalau Nabi itu Rasulnya Tuhan? Ya percaya. Berarti Islam ini. Nah kalau garisnya itu berarti Islam ini. Berarti kabeh Islam ya. Percaya ora kowe? Mbok wong ngomong aku percaya aku Rasul. Ya walaupun yang saya ikuti Nabi Isa, neng aku ya percaya. Nek Muhammad ki ya Rasulnya Tuhan. Lho iki jane njuk kristenisasi, islamisasi ngono ki apa to konsepe wong percaya kabeh kok. Dan di situ tidak dikatakan bahwa Rasulku yang tak percaya ora toh, Rasulnya Tuhan begitu tok. Iki ngeluh meneh iki utekku. Terus akhirnya saya dapat jawaban yang namanya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Itu tadi ya urusanmu, gue percaya Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. War Islam apa ora sing ngerti Gusti Allah. Saiki urusanku adalah melakukan itu. Itu yang ku percayai dan ku olah dalam ijtihad, ku percayai betul-betul. Dan jihad dalam perilakuku sehari-hari, aku mengikuti apa yang ku percayai. Jadi orang gampang ngomong kue kafir, kue salah, kue apa jenenge? Ateis berarti mlebu neraka, kowe berarti mlebu surga. Orang ngerti karena itu benar-benar informasi yang tidak aku ketahui. Kalau suatu hari saya diberitahu sama Tuhan, alhamdulillah tak kandhani kowe kabeh. Nah aku dikandani. Makanya dongakno men aku dikandani. Itu namanya kerjasama. Jadi apakah yang saya lakukan jihad? Yang saya ketahui, saya tidak tahu konsep jihad secara besar. Tapi yang saya ketahui adalah saya konsisten dengan apa yang saya percaya dan tidak berhenti seingin saya ketahui. Dan saya percaya sepenuhnya. Dan dalam perjalanan kebenaran saya pasti berkembang terus. Karena pengetahuan yang saya cari juga berkembang. Konsep jihad saya juga berkembang. Karena saya percaya nomor satu, bukan kamu menemukan Tuhan atau tidak. Tapi tidak pernahnya berhenti kamu mencari Tuhan. Yang dicari adalah terharu. Itu matur nuwun. Iya, ini satu hal yang luar biasa karena kadang kita mengajarkan iman itu tidak perlu selalu pendekatannya adalah madrasah. Kalau kemudian madrasah itu disimbolkan dalam konteks orang-orang yang belajar Islam secara formal. Apa yang tadi disampaikan oleh anaknya Pak Kiai Canen, itu kan luar biasa. Frekuensi kita sama. Frekuensi antara yang menyampaikan dengan yang disampaikan itu sama. Kalau bahasa SBY kan chemistry-nya masuk. Coba aja kalau di sini yang datang Pak Sabrang pakai jubah putih-putih ya, pakai udel-udel kayak ban Vespa misalnya, pakai sorban panjang, mesti pas duduk mungkin bagi sebagian sudah ilfil, betul. Wah ini jangan-jangan saya mau didoain digerebek-gerebek gitu. Jadi inilah yang kemudian satu hal yang kita harus anggap sebagai sebuah bahasa, kalau bahasa ininya bahasa tutorial yang sama. Dan ini tentu saya menyebutnya maholak tahadza batin. Tidak ada yang sia-sia dan ini lalu kemudian tanpa desain. Kita berkumpul ini tentu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mas Abraham kemudian menyampaikan ini juga sesuatu yang semuanya by design. Tidak ada yang tidak di luar itu. Saya ingin mengutip satu perdebatan menarik antara orang yang percaya dengan ateisme dengan orang yang berusaha sebaliknya. Jadi satu hari dalam satu perdebatan dia janji untuk ketemu jam 11 untuk berdebat tentang masalah ateisme. Lalu kemudian orang yang percaya ateis ini sudah datang duluan, lalu yang akan mendebatnya dia terlambat 15 menit. Lalu kemudian dia menyatakan bahwa nah ini dia sudah takut dengan saya, bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Buktinya aja dia tidak bisa memastikan kapan dia akan datang. Lalu kemudian tiba-tiba dia datang 15 menit kemudian, lalu dia cerita, minta maaf saya terlambat karena saya harus nyebrang sungai.
Saya harus nunggu perahu. Tiba-tiba saya lihat ada kayu berterbangan, paku-paku berterbangan, lalu membentuk perahu. Gara-gara itulah saya bisa terbang. Lantas yang si ateis bilang, wah nggak mungkin, mana ada perahu tiba-tiba datang gitu. Nah itu kamu tahu itu, bahwa sesuatu itu yang tidak ada yang tidak kemudian ujuk-ujuk datang. Ini membuktikan bahwa kita itu tidak ujuk-ujuk datang. Pak Sabrang menyampaikan ini juga tidak ujuk-ujuk, semuanya by design. Inilah yang kemudian menegaskan bahwa sebenarnya ateis itu tidak ada kalau kita mau mencari hidayah. Kata kuncinya adalah bukan soal siapa yang sudah banyak hidayahnya, bukan soal kita itu sorbannya panjang atau tidak, tetapi yang membuat kita insya Allah masuk surga adalah kemauan kita untuk mencari hidayah. Ada satu kisah lain yang menyatakan begini, orang dia baru saja masuk Islam karena sudah melakukan seluruh kemaksiatan itu. Lantas kemudian dia hanya diminta untuk kamu datangin satu tempat. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia meninggal. Pertanyaannya adalah apakah dia itu masuk surga atau neraka? Ukurannya bukan kemudian dia sampai atau tidak. Dia menjalani proses menuju apa yang kemudian dia yakini sebagai upaya mencari hidayah yang membuat dia masuk surga. Mudah-mudahan ini semua menjadi hal yang bermanfaat. Terima kasih. Ada satu hal yang berhubungan dengan ini. Kalau kita masih ingat pelajaran SD, SMP, SMA, pelajaran sejarah ya, itu kan dikatakan di situ Islam masuk abad ke-13. Saya keliling nih, tanya kepada ahli-ahli, bagaimana cara mereka mengukur bahwa Islam masuk di abad itu? Bagaimana cara mengetahui bahwa orang itu Islam? Ukurannya apa? Adanya masjid? Belum tentu. Jangan-jangan itu bangunan yang berarsitektur Arab. Adanya orang berjubah? Belum tentu. Jangan-jangan itu orang Arab. Atau apa? Karena tiba-tiba konvensi sejarah mengatakan kalau Islam masuk di abad sekian. Caranya gimana? Adakah biasanya kan nisan tuh. Sampai ada orang yang bilang kalau Majapahit itu negara Islam. Itu ya embuh kuwi. Kalau saya bilang sih, alah mbok sudah Islam itu kan udah banyak punya tempat yo. Udah Majapahit diambil, ini Borobudur katanya Nabi Sulaiman diambil juga, ya Allah. Mbok sudah itu miliknya orang lain ya sudah, biarin, kasih kesempatan. Nah, itu juga absurd itu. Itu juga nggak jelas. Kapan Islam masuk di Indonesia, kemudian sejarawan bilang abad sekian, tapi mereka pun tidak bisa secara rinci menjelaskan indikatornya apa. Nisan misalnya, nisan tulisan Arab, tulisan syahadat misalnya, apakah benar itu Islam? Belum tentu juga, soalnya orang yang mati yang ngukir yang Islam, tapi dia udah 40 tahun hidup di zaman itu misalnya. Jadi banyak hal yang kemudian di dalam wacana sejarah ini juga buram mengenai Islam. Begitu saja, monggo. Enggak, aku cuma ngasih masalah saja, Pak. Piye rek yo? Moderator iki ngeluh soalnya. Tadi saya datang ke sini juga ditanya, Mas maksudnya sampean gawe ateisme agama iki opo? Waduh, saya bilang. Saya tuh kemarin itu bikin juga gila, saya bilang. Kenapa gila? Nah istirahat 3 hari Mas, tidur 3 jam. Ya kan, terus saya harus bilang agama gitu Mas. Lah jangan-jangan saya itu pada saat itu lagi ateis tapi sok kenal agama. Jadi jangan dipandang saya itu ngerti gitu loh. Lah jangan-jangan saya hari ini itu juga sanksi gitu loh Mas. Jawabannya ada di Dadang nih. Nah, Mas Dadang ini. Jadi tes gitu ya Mas ya. Nah. Kasus saya sebagai ateis mirip Sabrang. Karena bacaan saya juga sama, Cak Nun. Gini, saya itu menjadi ateis gara-gara baca Quran. Setelah saya telusuri Al-Quran, ternyata yang ateis sejati itu Tuhan. Karena
Tuhan tidak mentuhankan sesuatu. Karena kita hambanya itu disuruh mencontoh, mensuri tauladani Tuhan, maka saya meniru Tuhan untuk menjadi ateis. Maka dari itu, saya sebagai ateis juga punya syahadat. Syahadatnya, demi Tuhan saya ateis.